Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Anindya Fisti dari Prodi Gizi UIN Wali Songo Semarang dari Gizi 4A. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang teknologi pangan. Nah, materi teknologi pangan yang akan saya bahas yaitu menyangkut tentang kemasan dan desain kemasan. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan apa saja sih sebenarnya definisi dari kemasan dan desain kemasan itu, terus juga ada fungsinya apa saja sebenarnya, terus tujuannya, terus juga saya akan membahas tuh teman-teman jenisnya, mulai dari ada yang kemasan primer, sekunder, tersier, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga akan saya bahas mengenai bahan-bahan apa saja yang biasanya digunakan untuk kemasan itu sendiri. Nah, selain itu, di sini saya juga akan membahas gimana sih daya tarik kemasan yang baik, yang layak untuk di apa ya, untuk dipromosikan kepada halayak orang banyak. Terus juga etika kemasan yang baik itu dalam proses penjualan itu seperti apa, akan saya pertama kali yaitu tentang definisi dari kemasan. Nah, kemasan adalah suatu kegiatan merancang dan memproduksi bungkus suatu barang yang meliputi desain bungkus dan pembuatan bungkus produk tersebut. Nah, kemudian fungsi dari kemasannya itu sendiri, teman-teman. Yang pertama yaitu untuk melindungi benda perniagaan yang bersangkutan terhadap kerusakan-kerusakan dari saat diproduksinya sampai saat benda tersebut dikonsumsi. Kemudian yang kedua untuk memudahkan pengerjaan dan penyimpanan benda-benda perniagaan tersebut. Dan yang ketiga yaitu guna menjual produk yang bersangkutan. Nah, tujuannya itu yang pertama yaitu untuk melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu untuk melindungi dari hambatan oksigen, uap air, debu, dan sebagainya. Dan tentunya untuk kemasan ini tentunya untuk mempercantik dari sebuah produk ya teman-teman, dan melindungi dari adanya mikroba-mikroba yang masuk dalam produk tersebut. Jenis dari kemasan itu sendiri ada 3 teman-teman, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Nah, untuk yang kemasan primer itu adalah kemasan yang langsung bersinggungan dengan produk. Ada yang berbentuk kotak, plastik, botol, tube, dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu ada kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya, seperti misalnya kotak karton untuk wadah kaleng, susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu ada kemasan tersier, yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan, pengiriman atau identifikasi. Kemasan tersier umumnya digunakan sebagai pelindung, sebagai pengangkut. Nah, kemudian ada jenis-jenis kemasan, teman-teman. Nah, jenis-jenisnya itu ada yang dari gelas, ada yang dari plastik, kertas, dan juga metal. Nah, semuanya itu tergantung dari kebutuhan yang teman-teman inginkan ya. Apa bahan yang cocok untuk dari pengemasan tersebut. Pertama yaitu ada daya tarik visual, yaitu mengacu pada penampilan kemasan atau label suatu produk, mencakup warna, bentuk, merek, ilustrasi, teks, dan juga tata letak tentunya. Akhir yaitu tentang etika kemasan. Nah, dalam menentukan kebijakan dalam pengemasan suatu produk, produsen hendaknya memperhatikan etika pemasaran, yaitu dengan membuat kemasan yang dapat bertanggung jawab secara sosial, misalnya dengan membuat kemasan yang dapat didaur ulang atau kemasan yang dapat dipakai kembali sehingga tidak merusak lingkungan. Di samping itu, produk tersebut agar konsumen tidak dirugikan oleh barang-barang yang tidak ia perlukan dan berbahaya bagi mereka, dan perlu juga dicantumkan tentang informasi harga barang tersebut pada konsumen produk tersebut. Nah, teman-teman, saya kira cukup untuk penjelasan kemasan dan desain kemasannya. Terima kasih telah mengikuti dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.